Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, senantiasa kita diberinya kemuliaan hidup dunia akhirat, diberinya kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan, beribadah kepadanya, selalu mentauhidkannya dalam menjalankan ibadah, dan senantiasa menyesuaikan dengan teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah rahmani wa rahmatullah, tidak lupa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya yang telah diberikan pada kita. Di antara karunia itu, kita dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Dzulqa'dah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Ini bulan mulia. Di antara bulan-bulan mulia yang lainnya, yang Rasul menyebutkan as-sanatu isna asara syahran. Setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atu hurumun. Dari 12 bulan itu 4 bulan diantaranya adalah bulan mulia. Bulan mulia yang 4 bulan itu salah satu mutawaliyatun, yang 3 bulan adalah berurut-urutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang sekarang kita sedang berada di dalam bulan Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah, setelah itu Muharram, dan yang terpisah tidak berurut-urutan yaitu bulan Rajab. Para jamaah, kalau kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, itu berarti tidak lebih dari separuh bulan kita akan menjumpai bulan mulia selanjutnya, itu bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, kalau kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, berarti tidak lebih dari separuh bulan kita akan menjumpai insya Allah bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, dipertemukan dengan bulan-bulan mulia selanjutnya. Termasuk diantaranya bulan Dzulhijjah yang akan segera datang, tidak lebih dari separuh bulan itu. Dan pembahasan kita sebelumnya, sebenarnya kita membahas syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal. Yang mana syarat diterimanya amal? Nomor 1, ikhlas. Yang nomor 2, mutaba'ah. Dan kita masih membahas tentang masalah ikhlas. Yang pertama pembahasan ikhlas yaitu tentang buah manis dari keikhlasan, sudah tuntas kita bahas. Dan selanjutnya waktu itu kita memulai kiat-kiat untuk bisa ikhlas. Namun karena mengingat pentingnya peribadatan yang akan kita hadapi di bulan Dzulhijjah yang akan segera datang itu, saya merasa untuk penting mendahulukan pembahasan tentang udhiyah, tentang masalah kurban. Dan pembahasan tentang udhiyah ini pun juga tidak lepas dari pembahasan yang sedang kita bahas, tentang bagaimana kita ikhlas dalam berkorban, dan juga untuk senantiasa menyesuaikan dengan tuntunan Rasulullah dalam berkorban. Karena bicara surutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal, ini mencakup amal apapun juga, termasuk amalan kurban, amalan udhiyah, yaitu berkorban di hari raya Idul Adha yang akan segera datang itu. Kalau kita ingin kurban kita diterima, mesti kita harus memenuhi persyaratan dari amal ibadah diterima. Yang satu harus ikhlas, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan membahas itu para jamaah rahimani wa rahimullah. Karena mengingat
tidak sedikit orang yang mungkin berkorban tapi sebatas rutinitas. Tiap tahun korban tapi rutinitas. Sehingga rutinitasnya tidak menghasilkan pahala. Dikarenakan mungkin tidak terpenuhi dua persyaratan amal ibadah diterima itu. Bisa jadi mungkin tata cara penyembelihannya sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas dalam pelaksanaan. Atau mungkin sebenarnya dia telah mengikhlaskan korbannya tapi tata caranya yang tidak sesuai tuntunan. Maka sama-sama tidak diterima. Ikhlas namun nggak sesuai tuntunan nggak diterima, sesuai tuntunan tidak ikhlas juga tidak diterima. Maka upayakanlah amal ibadah apapun yang kita kerjakan, termasuk masalah korban itu, agar kita mengupayakannya ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tata cara pelaksanaannya pun sesuaikanlah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena korban ini merupakan ibadah besar yang sangat agung dalam agama Islam ini. Mentauhidkan Allah, salat, korban, ini ibadah yang sangat besar sekali dalam agama kita. Para jamaah rahmani wa rahmatullah, kita akan membahas itu. Kurban yang dalam istilah fikih disebut udhiyah. Apa itu udhiyah? Ma yudbahu min bahimatil an'ami ayyaman nahri bisababil idul adha taqarruban ilallah. Jadi yang mendorong saya menyampaikan khutbah ini juga termasuk diantaranya Jumat kemarin. Kebetulan saya berkhutbah di salah satu masjid di wilayah Gresik, dan sebelum pelaksanaan khutbah dilaksanakan, salah seorang takmir menyampaikan ke saya, "Bisi Ustaz, tolong nanti disampaikan masalah kurban." Itu takmir masjid setempat di wilayah Gresik yang kebetulan saya berkhutbah di sana. "Tolong nanti disampaikan masalah kurban Ustaz, karena mengingat ini sudah dekat waktunya." Karena memang penting, bicara korban ini harus ada persiapan, karena butuh biaya. Maka keilmuan pun harus butuh dipersiapkan juga jauh-jauh hari. Sehingga di masjid kita ini pun memang betul kita harus membahas itu di saat ini juga. Karena mengingat penting sekali apa yang akan kita jalani nanti betul-betul dilandasi dengan ilmu. Supaya amal ibadah kita betul-betul berkualitas dan diterima oleh Allah Ta'ala, akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda, menyebabkan keridhaan Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada definisi kurban tadi, yang dalam istilah fikih disebut udhiyah. Udhiyah adalah mayut bahu min bahimatil an'ami ayyamin nahri taqarruban ilallah. Bisababil idul adha taqarruban ilallah. Yang artinya itu mayut bahu min bahimatil an'am. Apa yang disembelih dari binatang piaraan. Bahimatul an'am itu orang Arab menyebut sebagai binatang piaraan secara khusus, yang dimaksudkan adalah jenis tertentu, yaitu unta, sapi, kambing. Itu termasuk jenis bahimatul an'am. Ma yudbahu min bahimatil an'am. Apa yang disembelih dari binatang piaraan dari jenis unta, sapi, kambing tadi, termasuk domba. Ayyamin nahri, yang disembelih di hari nahr, yaumun nahr, hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Bisababil idul adha, disebabkan karena datangnya hari raya Idul Adha, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Dari definisi ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya berkorban yang dimaksudkan di sini menyembelih. Berarti menyembelih, mempersembahkan sembelihan. Dan yang dipersembahkan sembelihan itu jenisnya tidak sembarang jenis bisa disembelih untuk pengorbanan. Tapi harus jenisnya bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kambing, mencakup domba. Silakan. Selain itu, walaupun halal, walaupun menurut kita termasuk binatang piaraan, semacam kuda misalnya, tidak boleh. Sekalipun halal kuda, bahkan harganya mungkin 5, tidak boleh. Atau mungkin ayam, dan ayamnya mahal juga. Atau mungkin jenis burung onta, kan sejenis ayam. Burung onta dengan kambing mahal pun. Bukan onta, tapi burung onta. Burung onta kan besar.
tetap tidak halal, apa tidak boleh maksudnya, tidak boleh untuk berkorban. Jadi jenisnya harus yang kedua bahimatul an'am. Jadi korban di sini menyembelih untuk persembahan, dan yang disembelih untuk dipersembahkan yaitu bahimatul an'am. Kapan disembelihnya? Ayyamun nahar, di hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Bisababil Idul Adha, karena datangnya hari raya Idul Adha. Idul Adha dan udhiyah serta Idul Adha itu terambil dari kata duha. Udhiyah dan Adha, Idul Adha itu terambil dari kata duha. Karena dua-duanya sholat Idul Adha ataupun penyembelihan kurban yang disebut dengan udhiyah itu waktu memulainya yaitu di waktu duha. Sholat Id waktu duha. Mengawali penyembelihan di hari raya Idul Adha juga waktu duha seusai sholat Id. Jadi Yaumun Nahar, disembelih di Yaumun Nahar bisababil Idul Adha, karena datangnya hari raya Idul Adha. Terus korban di sini tujuannya untuk apa? Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Mari kita simak betul-betul, ini tujuan kita berkorban bukan untuk membeli daging, bukan untuk popularitas, keterkenalan kita akan dikenal sebagai orang yang rutin menjadi pengorban, selalu berkorban tiap tahun, bahkan korbannya selalu besar. Tidak, tapi kita berkorban untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Ini tujuan korban. Ini taqarruban dan termasuk kurbanan. Itulah korban. Jadi tujuannya betul-betul untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan tujuan yang lainnya. Bukan untuk beli daging. Ya. Saya tanya pada jenengan, di sini kan patungan, tau gak? Patungan. Sebenarnya kalau seumpama nggak patungan, boleh nggak? Boleh. Satu sapi biasa dipatung berapa? Maksimal 7 orang. Bagaimana kalau satu orang berkorban 7 sapi? Boleh nggak? Boleh. Satu orang berkorban 40 sapi pun boleh. Jadi sebenarnya bagi orang yang punya kemampuan, saya berkorban sapi 1 ekor saya sendiri, tidak apa-apa. Saya berkorban 7 sapi, bukan 1 sapi untuk 7 orang, tapi 1 orang menyembelih 7 sapi. Bagus kalau mampu. Ya, kalau mampu. Tapi niatnya harus apa tadi? Taqarruban ilallah. Niatnya harus betul-betul untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau mau diterima sebagai sebuah kurban. Tapi terkhusus bicara patungan, boleh nggak orang yang ikut berpatungan 7 orang itu diantaranya saya ikut patungan, tapi niat saya untuk beli daging. 7 orang, mungkin 5 orang betul-betul niatnya berkorban. Yang 2 orang terang-terangan, saya ikut patungan Pak, niat saya nanti bagian saya, memang saya tujuannya untuk beli daging sapi. Saya tidak niat berkorban. Boleh tidak seperti itu? Boleh itu Pak. Boleh. Bicara masalah boleh, boleh sebenarnya. Bagi orang yang niatnya membeli daging. Tetapi bagi orang yang walaupun boleh, kalau dia punya kemampuan berkorban, tapi memilih membeli daging, tapi nggak mau berkorban, sebuah kesalahan. Dia tidak menjalankan syariat korban, tujuannya hanya membeli daging. Apa yang dia dapatkan nantinya? Daging. Dia tidak dapat hasil kurban, yaitu pahala mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala, dia tidak dapatkan. Tapi bukan sebuah kesalahan jika misalnya orang ini dia sudah berkorban, saya korban kok. Yang satu, saya 1 ekor korban sapi, 1 ekor korban sapi, memang saya korban. Dan yang ini patungan ini, saya ikut patungan ya, tapi untuk beli dagingnya. Nah, ini kan nggak salah ini. Dia sudah korban 1 ekor sapi. Sudah korban, memang niatnya untuk korban. Dan selebihnya dia ikut berpatungan ke satu kelompok yang lain. Saya ikut patungan. Untuk niat saya memang beli daging sapi. Nah, korban saya yang memang saya niatkan korban ini memang untuk korban, tapi ini khusus untuk beli daging. Tidak masalah. Ini hukum asalnya boleh. Tetapi bagi kula panjenengan yang misalnya kita tidak berkorban di bagian kelompok yang lain, atau tidak berkorban kambing, tidak juga berkorban sapi, tapi semata-mata ikut patungan untuk beli daging,
tentu letak kesalahannya adalah punya kemampuan membeli daging untuk ikut berpatungan tadi, tapi kenapa tidak berkorban? Padahal kalaupun dia berkorban juga nanti dapat daging. Daripada beli daging tapi nggak dapat pahala korban, sebuah kesalahan. Walaupun itu boleh dan tidak mempengaruhi pahala atau keabsahan orang yang lain yang ikut berpatungan itu. Wah, ini bagian kelompokku kok ada 2 orang yang dia niat hanya untuk beli daging. Jangan khawatir, itu nggak berpengaruh kepada keikhlasan kelompok yang anggota dalam kelompok itu. 7 orang itu kan nanti juga pahalanya beda-beda, tergantung keikhlasan mereka dan tujuan mereka dalam berkorban itu. 7 orang itu tidak pahalanya sama. Yang semakin ikhlas semakin besar pahala, jangan begitu. Semakin kurang keikhlasannya, semakin berkurang, nggak ada keikhlasan, nggak ada pahala. Juga seperti itulah. Hanya saja kadang-kalanya ada orang yang sebenarnya dia mau beli daging tapi tidak terang-terangan. Paham maksudnya? Membeli daging dan nggak terang-terangan, saya ikut korban. Tapi dalam hatinya tidak ada niatan untuk berkorban. Saya nanti supaya dapat daging. Hanya itu dia niatkan. Kalau seperti itu, dia sebenarnya ingin beli daging tapi tidak terang-terangan. Sehingga kalau sudah selesai berkorban, yang dia dapatkan hanya daging tapi tidak dapat pahala. Kadang-kadang bisa begitu. Nah itu. Ya kita lanjutkan sekarang para jamaah. Selanjutnya bicara masalah tentang korban ini. Sepakat para ulama itu bagian dari syariat agama. Disyariatkan memang. Tidak ada khilaf. Syariat. Yang menjadi perbedaan pendapat mereka tentang hukumnya. Hukumnya itu wajib ataukah sunnah muakkad? Ada khilaf perbedaan atau perbedaan pendapat para ulama. Namun para jamaah, terlepas apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkad, tentu orang yang punya kemampuan mereka lebih baik berkorban. Sekalipun barangkali misalnya sunnah muakkad. Sekalipun sunnah muakkad, orang yang berkorban itu lebih baik. Dan sebaik-baik orang yang beriman, ketika datang seruan, ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan menyibukkan diri bertanya tentang apa hukumnya, wajib apa sunnah ya. Karena kadangkala tujuan kita menanyakan apa hukumnya, kita mau mencari kesempatan. Kalau hukumnya sunnah, berarti saya sementara nggak korban dulu. Maka efeknya kadangkala begitu kalau kita tersibukkan untuk menanyai perkara hukum. Tapi sebaik-baik orang yang beriman, ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, dia bersegera sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ini perintah Allah. Ini teladan Rasulullah, aku kerjakan. Saya nggak memikirkan tentang apakah wajib atau sunnah, tapi ini perintah, saya kerjakan. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Karena apa yang akan didapatkan dari menjalankan perintah, entah wajib ataupun sunnah, itu untuk diri kita sendiri. Jadi manfaat korban ataupun ibadah seluruhnya itu untuk diri kita sendiri. Allah perintahkan pada kita korban itu sebenarnya sebagai sebuah ujian. Dan ibadah-ibadah semuanya perintah-perintah itu ujian. Kita diuji sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Diuji kita. Ujian itu. Kita ambil contoh. Orang tua itu kadang-kalanya ketika punya anak masih balita, bahkan mungkin barangkali masih 2 tahun, dia membawa makanan. Membawa makanan anak kecil ini. Orang tua itu nak kadang-kala gitu, minta nak. Padahal orang tua ini sebenarnya tidak membutuhkan apa yang di tangan anak makanan itu. Tapi kadang-kala orang tua ingin menguji apakah sifat kedermawanan anakku ini telah tumbuh padanya. Ingin menguji. Kalau memang anak ini sudah tumbuh sifat kedermawanannya dalam dirinya, dia akan memberi nanti. Nah, kalau ternyata si anak ini segera dia mungkin roti yang ada di tangannya, dicuilnya, diberikan sebagiannya ke orang tuanya. Orang tua pun gembira. Masya Allah. Anakku ternyata dia ada sifat-sifat kedermawanan. Semoga betul-betul sifat ini akan senantiasa melekat padanya. Senang sekali. Orang tua itu kadang-kala dia setelah menerimanya, dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan,
ditambah lagi, ini tak kasih lagi, ditambah. Maka demikian pula ketika kita berkorban, apa yang Allah suruhkan untuk kita berkorban, Allah tidak membutuhkan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai pada Allah. Allah nggak butuh maksudnya. Luhumuha wala dima'uha. Dagingnya, darahnya dari binatang korban itu nggak sampai pada Allah. Allah nggak butuh dengan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai pada Allah, yang Allah nilai, yang Allah butuhkan, ketakwaan di antara kamu sekalian. Maksudnya Allah melihat, benarkah kita bertakwa ketika Allah uji dengan perintah itu untuk segera menjalankan perintahnya. Allah ingin melihat itu, sejauh mana ketakwaan kita untuk taat menjalankan perintahnya. Allah nggak butuh dagingnya. Allah nggak butuh teralirkannya darah dari penyembelihan kurban. Tapi Allah butuh melihat sejauh mana ketundukan kita dalam menjalankan. Kalau kita ternyata tunduk patuh, nanti Allah akan menyukai kita, dan apa yang telah kita keluarkan dalam kurban itu, Allah kembalikan enggak? Pasti Allah kembalikan. Mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan mengurangi sedekah itu terhadap harta. Termasuk apa yang kita korbankan itu tidak akan terkurangi. Tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Bahkan Allah kembalikan pasti. Hanya saja karena pengembaliannya tidak pakai nggak pakai kwitansi. Makanya kadang-kala orang itu, apa benar ya sudah dikembalikan? Karena nggak pakai kwitansi, sehingga kadang-kala orang itu ragu, apa betul ya sudah dikembalikan? Padahal Allah sudah mengembalikan. Hanya saja kita tidak merasa telah dikembalikan itu kadang-kala. Bahkan pengembaliannya dari Allah jauh lebih besar. Atau kadang-kalanya bermacam-macam pengembaliannya. Di samping materi yang telah kita keluarkan Allah kembalikan, Allah tambah balasannya dengan sedekah itu kan, termasuk bisa menyelamatkan dari api neraka, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wa umartukum bisadaqah. Kan kita dengan berkorban itu kita bisa, setelah kita selesai dari berkorban, kita punya daging. Dari daging itu kan kita bisa juga sedekahkan. Ini bisa kita memperbanyak niat kebaikan dari pelaksanaan korban yang telah kita lakukan. Di antaranya salah satu niat kebaikan, setelah kita dapat daging, di samping kita makan, sebagiannya kita sedekahkan. Maka niatkan dalam sedekah itu dari niat untuk mendapatkan janji-janji dari buah sedekah. Ketika jenengan telah mengetahui manfaat sedekah, bisa menyembuhkan sakit, bisa menyelamatkan dari api neraka, bisa menjadikan berkahnya harta dan lain sebagainya. Maka niatkan itu semuanya dari sedekah yang kita sedekahkan. Mungkin satu kresek daging ke tetangga kita yang ini, teman kita yang di sana, dan seterusnya, kerabat kita yang itu. Niatkan itu semuanya, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak, balasan yang banyak dari ibadah kurban yang kita telah tunaikan itu. Jadi, itu para jamaah. Allah menguji sejauh mana ketaatan kita dalam menjalankan perintah itu. Kembali ke depan tentang masalah hukum kurban tadi. Terlepas hukumnya adalah wajib ataukah sunnah, maka tetap yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan, menunaikan kurban sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Yang dimaksud kemampuan bukan harus kaya. Yang disuruh berkorban bukan orang yang harus menunggu kaya, tapi yang dia betul-betul kemampuan dan ada kemauan. Dengan kuatnya kemauan untuk berkorban, Allah akan memberikan kemampuan, insya Allah. Kadangkala kuatnya kemauan dari seseorang untuk berkorban itu sudah jauh-jauh hari dipancang itu. Sudah dipasang niat. Bahkan di bulan setelah Dzulhijjah kan Muharram. Muharram itu kan bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Misalnya setelah korban di tahun ini terselesaikan, orang sudah meniatkan, saya tahun depan ingin korban lagi. Mulailah dia nyelengi, menabung dari hasil jeripayah kerjanya,
sekian rupiah tiap hari dia masukkan. Dapat kadang sehari dapat kelebihan ada 5.000, ada 10.000. Kalau kurang 2.000. Sesuai tiap hari rutin seperti itu. Setahun insya Allah dia akan mampu. Dia mampu karena mau. Adanya kemauan, Allah pun memberikan dia kemampuan insya Allah. Allah pasti memberikan kemudahan. Allah pasti memberikan kemudahan. Maka kadang-kalanya kita itu telah mengatakan lebih dahulu uzur, saya tidak mampu. Padahal bukan karena faktornya tidak mampu, tapi tidak mau atau kurangnya kemauan. Kita ambil contoh, kita kan belum mencoba. Ada orang memerintahkan misalnya, ada beras yang di situ diwadahi dengan wadah dengan kemasan yang beda-beda. 1 kuintal, setengah kuintal, 1/4 kuintal, 1 timba. Mulai urutan yang paling berat, bahwa itu 1 kintal. Kita belum mencoba mengangkat, kita katakan, saya tidak mampu. Coba dulu. Kalau nggak mampu, baru ambil yang ukuran di bawahnya. Nggak bisa 1 kuintal, ya setengahnya. Belum mencoba mengangkat, mengatakan, saya tidak mampu. Hingga sampai 1 timba pun dia katakan, saya tidak mampu. Itu namanya bukan tidak mampu, tapi kamu tidak mau. Coba diangkat. Maksudnya mencoba mengangkat itu, upayakan lakukan tindakan konkret. Tindakan nyata untuk menabung. Supaya bisa menjalankan perintah itu. Kalau dari hasil menabung misalnya betul-betul tidak mampu, memang Allah Maha tahu, oh iya memang dia tidak mampu. Kan korban itu sebenarnya telah menjadi kesepakatan ulama, tidak ada khilaf. Boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan, boleh betina. Harga jantan memang lebih mahal. Jika dalam kondisi tertentu orang tidak mampu membeli jantan, jantan memang lebih disukai. Tapi jika tidak mampu untuk jantan, betina tidak mengapa. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada satupun perbedaan pendapat ulama tentang korban. Binatang korban itu betina itu tidak boleh, tidak ada, boleh, tidak masalah. Jadi kalau nggak mampu jantan, tidak masalah, betina, dan betina tentu harganya lebih murah. Tapi kalau kita bisa menjangkau yang jantan, yang besar, ya sesuai kemampuan kita lah. Wong namanya kita kan ingin mendekatkan diri pada Allah. Kita tentu kalau ingin mendekatkan itu, ingin membawa persembahan yang sebaik-baik persembahan. Karena kita ingin persembahan kita diterima. Kalau mampu memberikan persembahan yang lebih baik, bawalah yang terbaik itu. Tapi kalau kemampuan kita tidak bisa yang lebih baik, ya semampu kita. Ya tadi, jantan besar tidak bisa, di bawahnya. Betina, sapi betina tadi misalnya. Sapi juga tidak bisa. Misalnya, kambing jantan tidak bisa, kambing betina, murah pula. Kambing betina, kambing biasa tidak bisa pula. Domba lebih murah, domba jantan murah, nggak mampu juga domba betina. Bagi orang yang betul-betul tidak mampu, maka dia diperkenankan menyembelih domba jadah. Domba jadah itu domba yang belum cukup 1 tahun, belum poel. Masih usia misalnya 7 bulan, domba 7 bulan, betina, itu boleh digunakan korban bagi siapa? Orang yang betul-betul tidak mampu. Uang yang dimilikinya, saya ngumpulin uang, hanya dapat ini. Dapat berapa Pak? Cuma dapat 1 juta. Nggak mungkin saya ikut patungan. Sebenarnya, kalau maupun tetap ikut patungan, selama yang lain, teman-teman yang lain memperkenalkan, monggo silahkan Bapak ikut gabung ke 7 orang sapi ini. Ya boleh sebenarnya. Yang lainnya 3,5, yang lainnya 3 juta. Ini ada orang yang kemampuannya memang betul-betul tidak mampu ya. Tapi jangan sampai kita mampu mengatakan tidak mampu. Kita, kenapa tidak mampu? Ini anggaran saya, ini soalnya habis saya rusak. Saya mau beli HP dengan harga 5 juta. Beli HP 5 juta bisa, berkorban dianggarkan 1 juta. Sebuah kekeliruan. Maka sebaiknya korbannya itulah yang diutamakan. Nanti sisanya beli HP yang second juga bisa.
yang baru dengan harga yang lebih murah juga bisa, maka utamakan ibadah dulu. Jangan dunia yang kita utamakan. Jangan hubud dunia. Jangan sampai kita cinta dunia hingga melalaikan ibadah. Jangan. Kembali, bahwasanya kita lihat diri kita itu sejauh mana kemampuan kita. Kita upayakan semaksimal mungkin dulu. Dimaksimalkan kemampuannya dulu, dimaksimalkan. Dan Allah Maha tahu tentang sejauh mana upaya maksimal kita itu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sudahkah kita berbuat yang maksimal itu? Allah Maha tahu. Usahakan dulu. Baru kalau betul-betul kemampuan kita hanya bisa beli kambing betina tadi, ya sudah, memang kemampuannya itu. Tidak mengapa. Tunaikan, tetap laksanakan nih kurban. Bagi orang yang tidak mampu, boleh tadi dengan domba yang belum poel. Sementara untuk yang lain harus sudah poel. Unta harus 5 tahun. Poel itu kan sudah tanggal gigi depannya jumlahnya 4 ini salah satunya. Gigi atas 2, gigi bawah 2, sudah tanggal berganti gigi, salah satunya namanya poel. Kalau sudah berganti itu kan ukurannya nanti lebih besar itu giginya. Ganti ini kucing cukulannya yang baru itu akan lebih besar nantinya. Dan kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun itu musinah, sudah poel. Sudah poel, sudah musinah, sudah poel. Kira-kira umur seperti itu biasanya keumuman poel itu. Tapi kalau dalam kondisi betul-betul orang tidak mampu untuk menjangkau harga sapi, kambing yang poel tadi, keuangannya nggak mencukupi, boleh dengan domba jadaah tadi. Domba yang belum poel tadi, karena memang kemampuannya segitu. Kita kembali pada masalah hukum tadi dari para jamaah, dan saya pribadi lebih condong kepada hukum wajib bagi yang mampu. Dari pendapat-pendapat para ulama, saya lebih condong kepada pendapat-pendapat para ulama, kurban itu wajib para jamaah bagi yang mampu. Bagi yang mampu loh ya. Kalau tidak mampu, tidak wajib memang. Bagi yang mampu, maksudnya bukan kaya, mampu maksudnya. Dia ada anggaran untuk itu tuh ada. Saya nggak punya uang, tapi di ATM-nya banyak sekali. Allah tahu itu. Kamu mampu. Itu loh di ATM banyak sekali. Misalnya kan begitu. Allah tahu itu. Jadi hukum kurban itu lebih kuat kepada hukum wajib bagi yang mampu. Dengan beberapa dalil-dalilnya. Pertama, perintah Allah Ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan, yang digunakan oleh para ulama tentang kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Satu, kurban itu perintah Allah Ta'ala. Maka setiap perintah dari Allah Ta'ala itu, jika tidak ada dalil yang memalingkan kepada hukum sunnah, maka perintah itu hukumnya tetap wajib. Perintah yang mana itu? Fasolli li rabbika wanhar. Setelah Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Allah Ta'ala berbicara kepada Rasulullah, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Dan kalau kepada Rasulullah, Al-Kautsar ini termasuk telaga Kautsar milik Rasulullah. Telaga Kautsar milik Rasulullah. Itu termasuk kenikmatan yang banyak dari Allah untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya yang taat kepada beliau. Ibu-ibu ingin meminum air telaga Kautsarnya Rasulullah nanti suatu saat ketika kita setelah kembali ke akhirat, kalau kita semuanya ingin meminum air telaga Kautsar milik Rasulullah, jadilah kita pengikut Rasulullah. Betul-betul ittiba'lah pada Rasulullah. Ikuti tuntunan Rasulullah dalam segala aspek kehidupan agama. Dalam sholat, kalau kita tahu dalil dari Rasulullah, tuntunan sholat itu seperti ini, seperti itu, ikuti. Jangan sampai kita termasuk orang yang enggan. Kan Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, ilaman aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat pun bingung, masa ada orang enggan masuk surga? Kok aras-arasan? Baman ya apa ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan? Rasul mengatakan, man atau ani dakhalal jannah,
Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, nggak mau mengikutiku, padahal sudah tahu dalil ini tuntunanku, tapi nggak mau, faqad aba. Itulah orang yang enggak. Jadi apapun dalam urusan ibadah ini, entah sholat, entah kurban, kalau sudah jelas ada tuntunan dari Rasulullah mengajarkan kepada kita begini dan begitu, sudah ikuti itu. Patokan kita dalil nih. Kita semuanya ini jangan sampai kita tertipu dengan sosok-sosok figur-figur yang mungkin entah diustadkan, entah diulamakan. Seorang ustadz, seorang ulama bukan mesti sebagai panutan jika apa yang dikerjakan menyimpang dari tuntunan. Terkecuali apa yang dilakukan adalah benar-benar sejalan dengan tuntunan, kita ikuti. Maksud saya, kalau panjenengan melihat pengamalan yang menyimpang dari salah seorang ustadz, oh ini sholatnya kok begini ya, umpama jenengan tahu dalil dari Rasulullah mengajarkan tentang sholat itu, tentang gerakannya harus begini dan begitu, gerakannya sudah jelaskan begini begitu, jenengan sudah diajari begitu. Oh dalilnya kalau sholat itu caranya gerakannya mengangkat tangan takbiratul ihram begini, Allahu Akbar, rukuk itu begini, sujud itu begini, kita tahu semua. Loh, tapi orang itu kok begitu ya? Yang saya tahu dia kan ustadz misalnya. Maka kalau ustadz mengerjakan pengamalan yang salah, jangan diikuti. Berarti dia sedang tergelincir. Bisa jadi dia memang karena tidak tahu, tapi yang kedua mungkin dia ego, sudah diberitahu tapi tidak mau, maka berarti dia enggan. Sudah tahu, diberitahu tapi tidak mau, berarti enggan itu namanya. Nggak mau itu tuntunan. Oh, ajar Rasulullah itu takbiratul ihram angkat tangannya begini, rukuk itu begini, sujud itu begini, dalilnya jelas tapi nggak mau, berarti dia bukan karena nopo-nopo, tapi karena mengedepankan egonya. Berarti ya jangan diikuti. Yang kita ikuti itu bukan figur orangnya, tapi dalil yang dibawakannya. Termasuk bicara masalah kurban ini tadi para jamaah. Bicara masalah kurban, ya. Jadi Allah telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Ya. Inna a'tainaka, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kausar, kenikmatan yang banyak. Kalau telaga Kausar itu telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan nanti kalau jenengan, jika kita memang betul-betul mengikuti teladan Rasulullah, kita pun akan bisa meminum segarnya air telaga Kausar itu. Dan yang kedua, Al-Kausar, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang kita dapatkan dalam hidup kita ini, semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu hari, atau saya sebutkan 1 tahun dulu lah, dalam 1 tahun, kalau dinominalkan pemberian dari Allah kepada panjenengan, itu berapa rupiah, Bu? Nggak pernah menghitung kan, Bu, ya? Nggak menghitung karena sedikit atau karena banyak. Saking banyaknya nggak mampu. Kalau dalam sehari, berapa yang Allah berikan dalam sehari? Berapa? Bisa menghitung nggak? Sehari loh, cuma sehari kok. Berapa? Sehari pun kita tidak mampu menghitung. 1 miliar? Oh, tidak bisa. Tidak bisa dengan dibeli harga 1 miliar. Kenikmatan Allah kepada kita sehari itu nggak bisa dibeli dengan 1 miliar. Kerja jantung, kerja ginjal, kerja paru-paru, kerja lambung, mata, telinga, semua organ tubuh kita, kalau harus dihargai dengan nilai nominal uang, nggak bisa 1 miliar. Nggak bisa. Dan terlebih-lebih nikmat hayat, nikmat hidup. Kita masih diberi kesempatan hidup dalam 1 hari. Ketika misalnya seseorang itu dalam kondisi sakit, dan dia ditanya, Pak, Bapak ini masih diberi kesempatan hidup 1 hari, tapi 1 hari kesempatan hidup Bapak ini harus dibeli dengan harga 1 miliar. Kira-kira bagi orang yang punya uang bermiliar-miliar, kesempatan diperpanjang hidupnya 1 hari, membeli dengan 1 miliar, mau enggak? Mesti mau. Untuk membeli 1 hari 1 miliar, mau itu.
Karena menunjukkan begitu mahalnya yang namanya hayat, hidup. Dan kurban itu salah satu hikmahnya juga mensyukuri nikmat hayat, nikmat kehidupan. Kita masih diberi kehidupan. Berjalan 1 tahun dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, 1 tahun berjalan diberi kehidupan, kita disuruh mensyukurinya, salah satunya dengan menyembelih kurban. Berapa harga kurban? 1 miliar? Nah, sekarang kan kita bisa tahu, ternyata Allah tidak menyuruh seluruh kenikmatannya dengan membayar dengan bermiliar-miliar. Tapi Allah menyuruh saya hanya untuk taat, untuk syukur, menjalankan ketaatan kepadanya. Salah satunya saya disuruh berkorban dengan mengeluarkan uang, mungkin 5 juta, mungkin 4 juta, mungkin 3,5 juta, mungkin 3 juta, sesuai besar kecilnya kurban. Tidak bermiliar-miliar. Lantas, apa yang membuat kita keberatan? Jika memang ada kemampuan. Saya ulangi, apa yang membuat kita keberatan? Jika memang ada kemampuan. Maksudnya ada anggaran. Jika ada anggaran, tunaikan. Jadi nomor 1, hukum yang menjelaskan kepada wajibnya kurban tadi menjalankan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah merintahkan, inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Sholat yang dimaksud di sini mufassirin menyebutkan sholat Idul Adha itu. Sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah setelah sholat Idul Adha itu. Ini pertama. Yang kedua, dalil yang menunjukkan wajibnya kurban ini, bahwasannya Rasulullah pernah mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini dalil yang kedua tentang hukum wajibnya kurban adalah Rasul mengatakan bagi orang yang dia menjalankan sholat id tapi tidak mau kurban. Yang dia ingin sholat id tapi nggak mau kurban padahal mampu. Rasul memberikan ancaman, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelapangan rizki, punya uang lebih untuk digawe tuku binatang kurban, walam yudhi, dan dia tidak mau menyembelih kurban, nggak mau membeli kurban untuk disembelihnya, fala yaqrabanna musallana, maka nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat idku. Nggak usah ikut sholat id karena aku sampean. Percuma sampean. Sampai nisok korban tapi ora gelem korban, ora usah melok sholat id karena aku. Itu kata Rasulullah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rizki, namun dia tidak mau berkorban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat idku. Artinya nggak usah melok sholat id karena aku. Percuma sampean. Ini bagi orang yang mampu loh. Tapi kalau betul-betul tidak mampu, ya berarti tidak dipaksakan. Allah Maha tahu, dan yang tahu seseorang itu tidak mampu siapa? Allah dan yang bersangkutan. Kita tidak usah mengoreksi, menilai orang lain. Toh tanggung jawab pribadi-pribadi itu. Bagi yang mampu tapi tidak mau, nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Saya ulangi, bagi yang mampu tapi tidak mau, bagi yang mampu tapi merasa tidak mampu, sehingga dia pun tidak mau, Allah Maha tahu itu. Pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberi kemampuan, kekuatan untuk menjalankan setiap perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan kepada wajibnya berkorban. Itu bahwasannya Rasul memberikan ancaman bagi orang yang mampu berkorban, namun dia tidak mau berkorban. Dilarang, nggak usah sholat id sama aku. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu Rasul mengatakan kepada orang yang menyembelih kurban sebelum Idul Adha. Maksudnya sebelum sholat id. Saya ulangi, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kurban. Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi penyembelihan kurban bagi orang yang terlanjur menyembelih sebelum sholat id. Saya ulangi, dalil ketiga yang menunjukkan akan wajibnya berkurban, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk mengulang penyembelihan bagi orang
yang terlanjur menyembelih sebelum sholat id. Man dabha qabla an yusalliya falyakut makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, qabla an yusalliya, jadi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaklah dia mencari korban penggantinya. Hendaklah dia menyembelih korban yang lain sebagai penggantinya. Faman lam yadbah fal yadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Di sini Rasulullah memberikan dua perintah. Perintah pertama, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaklah dia mengulang penyembelihannya. Mengulang penyembelihan ini, andaikan hukumnya menyembelih korban itu sunnah, maka tidak diperlukan pengulangan. Kalau hukumnya memang sunnah, berarti orang yang terlanjur menyembelih sebelum sholat id, ya sudah, tidak apa-apa, terlanjur. Yang penting nanti tahun depan nggak usah diulangi. Mungkin begitu Rasul katakan. Orang ini, sahabat itu yang waktu itu melakukan, salah seorang sahabat, dia punya niat baik. Dia menyembelih korban sebelum sholat id itu karena dia, salah satu sebagian riwayat menyebutkan, dia ingin nantinya dari hasil penyembelihannya ini termasuk bisa dinikmati pertama kali oleh Rasulullah. Dia ingin menyembelih sebelum sholat id itu supaya nanti habis sholat id bisa dimasakkan oleh istrinya, segera Rasulullah diberi, para sahabat-sahabat ikut menikmati. Dia ingin, punya niat baik begitu. Dan ini menunjukkan tidak setiap niat yang baik akan menghasilkan kebaikan jika tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak setiap niat baik menghasilkan kebaikan. Sahabat tadi niatnya baik, menyembelih sebelum sholat id supaya nanti hasil penyembelihannya betul-betul bisa dinikmati oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya untuk sarapan. Kan disunahkan kalau hari Idul Adha itu kita makan setelah sholat id. Kalau Idul Fitri, makan dulu sebelum sholat id. Tapi Idul Adha, makan nanti sepulang sholat id. Ternyata perbuatan sahabat ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Walaupun dia punya niat baik. Karena menyelisih tuntunan. Maka ini sebagai dalil juga, amalan-amalan itu walaupun ikhlas. Sahabat tadi ikhlas loh. Korban disembelih sebelum sholat id tadi ikhlas. Tapi caranya nggak sesuai Rasulullah, maka tetap tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi, gara-gara menyembelih sebelum masuk waktunya, maka Rasul memerintahkan untuk mencari penyembelihan sebagai penggantinya, disembelih ulang setelah sholat id. Andaikan hukumnya sunnah, berarti tidak perlu diadakan pengulangan. Selanjutnya, yang kedua Rasul mengatakan, wa man lam yadbah fal yadbah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih. Ini berarti perintah juga pada yang lain. Ayo sapa-sapa sing durung nyembelih, ndang nyembelih. Ini perintah bagi yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih. Menyembelih korban itu seumur hidup berapa kali? Berapa kali? Berkorban niku, kewajiban berkorban seumur hidup berapa kali? Tiap tahun bagi yang mampu, mboten seumur hidup sekali. Tiap tahun korban niku para jamaah. Kewajiban untuk siapa? Untuk keluarga. Bukan untuk pribadi-pribadi, tapi untuk keluarga. Untuk keluarga, bukan untuk pribadi-pribadi. Untuk pribadi-pribadi itu misalnya kadang-kala orang meniatkan korban tahun ini untuk si bapak, korban tahun berikutnya untuk si ibu, tahun berikutnya lagi untuk anak pertama, tahun berikutnya lagi untuk anak kedua, karena anaknya dua, tahun berikutnya dan seterusnya nggak korban lagi. Salah. Tiap tahun harus berkorban bagi yang mampu. Ini dalilnya adalah berikutnya, dalil tentang wajibnya korban adalah sabda Rasulullah yang memerintahkan pada kita untuk korban tiap tahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, juga Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Wahai manusia, sesungguhnya diwajibkan
atas tiap-tiap keluarga untuk berkorban tiap tahun. Ya ayuhanas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya atas tiap-tiap ahlu bait, tiap-tiap keluarga, udhiyatun, untuk menyembelih korban. Kapan itu? Min kulli amin, tiap tahun. Jadi Rasul mengatakan, ya ayuhanas, inna ala kulli ahli baitin, fi kulli amin, tiap tahun udhiyatun, untuk menyembelih korban. Tiap tahun kita disuruh menyembelih korban. Jadi kewajiban korban itu kewajiban tiap tahun. Karena tadi nopo, rasa syukur atas nikmat hayat, nikmat kehidupan yang telah Allah Ta'ala memberikan pada kita umur hingga sampai 1 tahun berjalan itu. Kan korban itu di bulan terakhir dalam 1 tahun. Di bulan terakhir, bulan Dzulhijjah itu kan bulan 12. Jadi mensyukuri nikmat hayat. Tiap tahun berkorban untuk keluarga. Maka pahalanya pun berarti nanti para jamaah akan mencakup seluruh anggota keluarga, akan mendapatkannya. Bapak yang berkorban, istri mendapatkan pahalanya, anak mendapatkan pahalanya, semua mendapatkan pahalanya. Semua mendapatkan pahalanya. Untuk seluruh anggota keluarga akan mendapatkan pahala dari korban itu. Ini perintah dari Rasulullah yang menunjukkan akan wajibnya korban. Rasul mengatakan bahwasanya wahai manusia, diwajibkan atas tiap-tiap keluarga untuk berkorban tiap tahun. Tiap tahun. Dan yang berikutnya, dalil yang menunjukkan akan wajibnya korban adalah Rasulullah, beliau di Madinah hidup 10 tahun, dan selama 10 tahun di Madinah, beliau selalu berkorban. Tidak satu kali pun beliau absen dari korban. Selalu korban Rasulullah itu. Rasulullah selalu korban. Rasulullah selalu korban. Tiap tahun. Andaikan hukumnya sunnah para jamaah, tentu ada pelajaran dari Rasulullah sesekali beliau meninggalkan. Supaya bisa menjadi pelajaran bagi umatnya bahwasanya ini tidak wajib. Tapi nyatanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Contoh seperti sholat taraweh. Sebelum kemudian menjadi sebuah kebiasaan rutin tiap malam di bulan Ramadan, di masa Rasulullah dulu, Rasulullah ketika masih hidup, pernah tidak sholat taraweh. Para sahabat waktu itu menunggu kan Rasulullah sholat bersama-sama jamaah setelah Isya itu, sholat taraweh. Setelah itu di hari berikutnya, Rasulullah itu kok ditunggu-tunggu oleh sahabat, nggak datang-datang. Dan Rasul mengatakan bahwasanya kurang lebihnya tidak ada yang menghalangiku untuk datang sholat bersama kamu sekalian, kecuali apa yang menyebabkan beliau tidak datang. Hanya saja Rasul mengkhawatirkan, karena nanti khawatir umatnya menganggap apa? Wajib. Sehingga ketidakdatangan Rasulullah di hari berikutnya untuk sholat Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan, yaitu disebut kemudian dengan bahasa kita tarawih itu, ketidakdatangan Rasulullah itu supaya umatnya mengetahui kalau sholat tarawih itu tidak wajib. Baru setelah mereka sepeninggal Rasulullah sudah meninggal, para sahabat-sahabat semua sudah paham, oh tarawih itu tidak wajib. Sholat Qiyamul Lail itu tidak wajib. Sholat tahu, mereka tetap menghidupkan tiap malam. Sholat malam, sholat malam, sholat malam. Di bulan Ramadan tarawih terus. Setelah mereka tahu, sholat tahu, oh ini tidak wajib. Tetap bukan berarti karena nggak wajib terus meremehkan. Nah, begitu pula dengan masalah korban ini. Korban para jamaah Rasulullah itu, beliau tidak pernah meninggalkan, maksudnya. Tidak sebagaimana sholat tarawih, Rasulullah pernah meninggalkan. Tidak sebagaimana sholat Qiyamul Ramadan, Rasulullah pernah meninggalkan. Tapi untuk korban, Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Selalu beliau korban. Tiap tahun selalu berkorban. Dan ini menunjukkan pada hukum wajib. Ini dari penjelasan dari para ulama-ulama yang menganggap korban itu hukumnya wajib. Kembali, sebagaimana saya katakan di depan, terlepas korban itu sunnah muakkad ataupun wajib, maka tentu yang lebih baik orang beriman adalah bersegera menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kalaupun hukumnya sunnah, apa salahnya kita bersemangat mengerjakan yang sunnah?
toh juga manfaatnya kembali pada kita, maka bersemangatlah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah semuanya itu. Bersemangatlah untuk menjalankan amalan ibadah semuanya itu. Nah, sudah saya sampaikan beberapa di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kurban tadi. Nomor satu tadi yaitu menjalankan perintah Allah. Ya. Yang kedua yaitu Rasulullah memberikan peringatan yang keras kepada orang yang mampu berkorban namun tidak mau berkorban, untuk jangan ikut sholat id denganku. Itu yang kedua kan. Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang mampu berkorban namun tidak mau berkorban dengan ancaman jangan ikut sholat id denganku. Itu. Yang ketiga Rasulullah memberikan perintah untuk berkorban tiap tahun bagi yang mampu. Ini menunjukkan dalil wajibnya juga. Selanjutnya Rasulullah selalu mengerjakan tiap tahun, tidak pernah absen. Setidaknya dari 4 ini saja sudah mencukupi bagi kita untuk memotivasi kula panjenengan, mendorong kita untuk bersungguh-sungguh bersegera menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan selanjutnya tuluk jaminan 31. Oh nggih. Nggih, tambah sedikit. Saya tambah tentang hikmahnya. Hikmah di antara hikmah-hikmah yang banyak dari kita berkorban itu, hikmah yang bisa kita ambil dari berkorban itu satu, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Ini hikmah yang paling agung. Kita berkorban itu manfaatnya untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kalau jenengan ingin dekat sama Allah, maka dekatkanlah diri kita pada Allah Ta'ala dengan korban itu. Karena sebagaimana mana korban itu sendiri, taqarruban, kurbanan, itu namanya pendekatan diri pada Allah. Ini hikmah yang sangat besar sekali pada korban, yaitu pendekatan diri pada Allah Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku. Maksudnya korban yang kita sembelih itu, yang biasa kadang-kala seringkali yang diterjemahkan dalam terjemahan bebas di banyak terjemahan-terjemahan itu diartikan ibadahku. Tapi sebenarnya makna yang lebih tepat itu bukan ibadah saja. Tidak secara umum ibadah itu, tapi sebenarnya nusuk itu aidzabhi lil hayawanati, yaitu menyembelih binatang kurban. Nusuk itu sembelihan. Tapi biasa memang diartikan ibadahku, ya tidak sepenuhnya salah, tidak juga. Maksudnya memang semua ibadah itu harus kita tujukan kepada Allah juga. Tapi dalam ayat ini yang lebih diperkhusus, yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini, yaitu ibadah dalam bentuk penyembelihan. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, seluruh ketaatan yang aku lakukan dalam hidupku, wa mamati, hingga kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, untuk rabbil alamin, untuk Rabbnya alam. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk menjadikan sholat kita, sembelihan kita, hidup kita, sampai mati kita nanti semuanya untuk Allah. Untuk Allah. Berarti korban itu betul-betul sarana untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Yang kedua, hikmah korban yaitu menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim yang telah diperbaharui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim. Sunnah yang saya maksud di sini ajaran, bukan kok hukum fikih. Sunnah itu bukan, tapi maksudnya ajaran. Menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim yang telah diperbaharui atau dihidupkan kembali maksudnya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita berarti menghidupkan itu. Dan orang yang menghidupkan sunnah atau ajaran Nabinya, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Seperti seorang mujahid, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menghidupkan sunnah itu paling besar sekali. Di saat orang sudah mengabaikan korban, dengan tetap mempertahankan korban, Masya Allah, pahalanya besar. Yang ketiga, hikmah dari berkorban ini memberikan kelonggaran dalam perkara yang mubah untuk anggota keluarga dan juga menebar rahmat untuk alam sekitarnya. Ini maksudnya apa?
tentang masalah memberi kelonggaran dalam perkara mubah untuk anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal mubah maksudnya apa? Makan. Kita di makan minum itu kan mubah, bukan ibadah sebenarnya. Tetapi makan minum yang mubah di saat waktu kita mendapatkan daging kurban, kita niatkan untuk meneladani tuntunan Rasulullah. Rasulullah menganjurkan kita untuk menikmati sebagian dari daging kurban kita tadi. Maka kalau kita makannya dalam rangka meneladani Rasulullah, dengan makan daging kambing, daging sapi, setelah selesai kurban, niatnya untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, makan jenengan yang awalnya mubah itu bisa bernilai ibadah karena mengikuti tuntunan, maka itu pahala. Itu hikmah. Dan termasuk menebar kebaikan untuk sesama yang ada di sekitar kita. Memberikan sebagai sedekah, memberikan sebagai hadiah. Kan kurban itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita dianjurkan diantaranya maksimal bisa memanfaatkan untuk diri kita, keluarga kita paling banyak sepertiga. Sepertiga berikutnya untuk disedekahkan, sepertiga berikutnya untuk dihadiahkan. Itu maksimal kita ambil sepertiga. Ini penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dan kalaupun kita tidak mau mengambil, cukup hanya mengambil sedikit saja untuk kita makan, ya tidak mengapa, tidak masalah. Oh, jatahku maksimal sepertiga, nggak usah, saya tak ambil sedikit saja lah, nggak usah banyak-banyak, nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi maksimalnya, penjelasan sebagian para ulama termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dianjurkan maksimalnya paling banyak sepertiga. Dan ini termasuk kita memberi kelonggaran dalam perkara mubah untuk anggota keluarga dan juga masyarakat sekitar kita dengan menikmati daging kurban kita. Sampai berapa hari kita disebut hari makan-makan itu, sebenarnya termasuk hari tasyrik juga kan? Hari tasyrik. Yaumut tasyrik, hari tasyrik itu hari nabo, hari makan-makan. Hari makan-makan. Tapi jangan lupa hari tasyrik juga hari untuk kita untuk senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi jangan hanya makan-makan toh. Jangan lupa makan kita pun harus ingat pada Allah yang memberikan makanan itu. Jangan sampai karena menikmati makanan-makanan lezat yang ada sampai lupa berzikir pada Allah. Karena yaumut tasyrik, hari tasyrik adalah hari yang kita dianjurkan berzikir pada Allah. Termasuk zikir yang dianjurkan, ya memperbanyak takbir itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan kita dianjurkan terus itu. Sebenarnya dianjurkan dari tanggal 1 Dzulhijjahnya itu, tanggal 1 Dzulhijjah, dan lebih ditekankan lagi nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh hari Arafah, terus dianjurkan, dan sampai diteruskan di hari tasyrik itu memperbanyak takbir itu. Ini termasuk zikir. Jadi jangan hanya menikmati makanannya saja, jangan lupa memperbanyak zikir. Mengagungkan Allah ya dengan bertakbir, mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, memuji Allah dengan walillahil hamd. Itu jangan lupa itu. Dan hikmah selanjutnya bahwasanya sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan hayat tadi, sebagai rasa syukur dari seorang hamba yang telah memberikan kepadanya nikmat hayat, nikmat hidup dalam 1 tahun yang telah dijalaninya. Itu termasuk hikmah diantara hikmah-hikmah berkorban. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan pembatasan. Hikmah-hikmah yang lain masih sangat banyak, namun waktulah yang membatasinya. Tidak mengapa, dengan sebagian hikmah yang telah disebutkan, semoga telah menjadikan semangat untuk kita berupaya menjalankan syariat berkorban di hari raya Idul Adha yang akan datang. Para jamaah rahmani wa rahmatullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita semuanya kekuatan, kemampuan menjalankan segala perintah-perintah Allah Ta'ala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, diberi umur panjang yang barokah, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, meninggal dalam badan husnul khatimah, dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala adab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.